Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan yaitu modul 4, analisa hubung singkat dan koordinasi proteksi OCR pada penyulang distribusi. Yang dimana tujuan dari praktikum ini yang pertama mempelajari karakteristik arus gangguan, yang kedua mempelajari jenis gangguan pada sistem tenaga, yang ketiga mempelajari simulasi gangguan pada software etap, yang keempat mempelajari manfaat analisa gangguan, yang kelima yaitu mempelajari koordinasi proteksi. Tenaga listrik disalurkan ke konsumen melalui sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa sistem, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi. Oleh karena itu, jaringan distribusi merupakan bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan masyarakat. Jaringan distribusi dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Tegangan primer yang dipakai PLN adalah 20 kV, 12 kV, 6 kV pada saat ini. Tegangan distribusi primer yang cenderung dikembangkan oleh PLN adalah 20 kV. Tegangan pada jaringan distribusi primer. Dalam operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Gangguan adalah penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi normal. Suatu gangguan di dalam peralatan listrik didefinisikan sebagai terjadinya suatu kerusakan di dalam jaringan listrik yang menyebabkan aliran arus listrik keluar dari saluran yang seharusnya. Hubung singkat merupakan suatu sistem hubungan abnormal pada impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Analisis hubung singkat memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan arus maksimum dan minimum hubung singkat. Yang kedua, untuk menentukan arus gangguan dan gangguan tak simetris bagi gangguan 1 dan 2 line ke tanah, gangguan line ke line, dan rangkaian terbuka. Yang ketiga, penyelidikan operasi relay proteksi. Yang keempat yaitu untuk menentukan kapasitas pemutus dari circuit breaker. Yang kelima yaitu untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama gangguan. Hubung singkat terjadi akibat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari gangguan adalah rusaknya peralatan listrik. Faktor eksternal adalah antara lain cuaca buruk seperti badai, hujan, dingin, bencana alam seperti gempa bumi, yaitu gempa bumi, angin dan kecelakaan kendaraan, runtuhnya pohon, petir, aktivitas konstruksi ulah manusia, dan lain-lain. Sistem proteksi pada tenaga listrik merupakan suatu elemen yang penting dalam sistem tenaga listrik karena memiliki fungsi sebagai pengaman dalam sistem tenaga listrik yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi daya listrik. Seperti yang diketahui, sering sekali terjadi gangguan pada suatu sistem tenaga listrik, misalnya beban lebih, terjadinya arus hubung singkat, atau gangguan dari luar seperti petir. Fungsi dari sistem proteksi adalah yang pertama untuk menghindari ataupun mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat adanya gangguan. Yang kedua, untuk mempercepat mengamankan daerah yang terganggu sehingga efek gangguan menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen. Yang keempat, untuk melindungi manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu Adapun beberapa syarat perencanaan sistem proteksi yang efektif. Yang pertama, selektif, yaitu mampu memisahkan jaringan yang terganggu saja. Yang kedua, sensitif, yaitu mampu merasakan gangguan sekecil apapun. Yang ketiga, andal, yaitu akan bekerja bila diperlukan dan tidak akan bekerja bila tidak diperlukan. Yang keempat, cepat, yaitu mampu bekerja secepatnya sesuai dengan permintaan peralatan yang dilindunginya. Di sini ada relay arus lebih atau OCR. Relay arus lebih
yang dikenal dengan OCR merupakan peralatan yang mensinyalir adanya arus lebih yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat antar fasa. Relay ini bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus melebihi nilai arus dan waktu settingnya. Adapun relay gangguan tanah atau GFR. Relay hubung tanah yang lebih dikenal dengan GFR pada dasarnya mempunyai prinsip kerja yang sama dengan relay OCR, namun memiliki perbedaan dalam kegunaannya. Bila relay OCR mendeteksi adanya hubung singkat antar fasa, maka GFR mendeteksi adanya hubung singkat ke tanah. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.